iman. Yang kita bawa yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak akan lari dari kematian. Allah berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Nah, langsung dari Al-Quran, kita diuber-uber oleh maut, selalu dikejar-kejar oleh ajal. Maka dari itu, kita hanya bersiap-siap untuk menghadap Rabbul Izzah kapan saja, mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, kita tetap akan menemui ajal. Hadirin yang saya hormati, Israel datang ke bumi mendekati rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sebelah rumah baginda Rasulullah, Israel mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah dan dipersilahkan masuk Israel oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Israel menyampaikan apa-apa yang dia inginkan. Dia bilang, "Ya Rasulullah, aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut roh baginda Rasulullah. Apakah ada pesan-pesan yang akan kami sampaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kata Rasulullah, "Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, hai Israel." Kemudian malaikat Israel dengan sopan, dengan lemah lembut mendekati Rasulullah, mencabut nyawa baginda Rasulullah. Ketika dicabut di tengah-tengah, Rasulullah menghentikan penyabutan nyawa itu. Berhentilah hai Israel. Kemudian kata Rasulullah, andai kata sakitnya pencabutan nyawa itu semacam ini, seperti ini, aku minta seluruh sakitnya pencabutan nyawa umatku, aku tanggung, aktifkan kepadaku. Kata Rasulullah, begitulah kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya, sampai akan menanggung sakit yang diderita ketika orang sakaratul maut. Akan tetapi tidak dikabulkan permintaan Rasulullah ini. Kemudian dilanjutkan pencabutan nyawa hingga Rasulullah SAW menghembuskan nafas yang terakhir. Di mana kota Madinah menjadi kota sedih, telah terkena musibah kaum muslimin. Perempuan-perempuan meratapi kebencian Rasulullah. Sahabat-sahabat meratapi kebencian Rasulullah yang dicintai. Kemudian semua bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah ketika azan di waktu Badar, ketika sampai di kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ Sayyidina Bilal menangis, mencucurkan air mata. Karena apa? Sayyidina Bilal telah ditinggal oleh kekasihnya Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir, Rasulullah berwasiat kepada umatnya yang paling pentingnya wasiat
yaitu as-salat. Sampai diucapkan oleh Rasulullah 3 kali, as-salat, as-salat, as-salat. Karena apa? Karena pentingnya salat. Karena apa? Karena salat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum segalanya. Karena salat yang membedakan antara kita dengan orang kafir, salat yang membedakan antara kita dengan orang munafik, salat yang membedakan kita dengan orang-orang fasik, saudara-saudara. Maka dari itu kita harus mendidik yang terutama pada anak-anak kita, pada keluarga kita, yaitu masalah sholat. Didiklah masalah sholat, didiklah dengan pendidikan yang islami. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah nanti masalah pendidikan kita terhadap keluarga kita. Kalau keluarga kita bergaya seperti Yahudi, bergaya seperti Nasrani, bergaya seperti Majusi, maka kita gagal dalam mendidik keluarga kita, dalam mendidik anak-anak kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa in abawahu aw yuhawidani aw yunasirani aw yumajjidani." Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih, tergantung bapak ibunya. Apakah anak itu akan dijadikan seorang Yahudi? Apakah anak itu akan dijadikan seorang Nasrani? Ataukah anak itu dijadikan seorang Majusi? Tergantung pada bapak ibunya. Kalau bapak ibunya salah mendidik, dia akan ditanya oleh Allah. Kalau anak-anak itu sudah bergaya seperti orang Yahudi, bergaya seperti orang Nasrani, bergaya seperti orang kufar, maka dia akan ditanya oleh Allah plus menjadi dayus, dikategorikan dayus. Orang yang membiarkan anak-anaknya berbuat maksiat, yaitu dayus. Jangan sampai kita golongan dari golongan orang-orang dayus. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah dayus, tidak masuk surga dayus. Kemudian sahabat bertanya, wa ma dayus ya Rasulullah? Apa itu dayus ya Rasulullah? Orang-orang yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat, orang-orang yang membiarkan keluarganya berbuat mungkarat, itulah dayus. Maka kita sama-sama menjaga keluarga kita. Jangan sampai kita diam dengan pemungkaran, dengan kebatilan, sehingga kita menjadi dayus, kategori dayus wa iyadu billah. Hadirin yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar berceramah mengingat waktu yang sangat sempit. Saya sedikit kita sama-sama akan berdoa kepada sahibul almarhum Sayyid Muhammad bin Muhsin Muladawila, Sayyid Muhammad bin Salim bin Muhsin Muladawila, agar almarhum diletakkan di sisi Allah yang layak, diberikan maghfirahnya, diberikan rahmatnya, dan dikumpulkan bersama aulia, bersama salihin, dan kita semua tanpa terkecuali insya Allah akhir hayat kita menjadi akhir hayat yang husnul khatimah, dikumpulkan kita bersama aulia, bersama salihin. Mudah-mudahan kita digabungkan bersama arwah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi'ibadi wadkhuli jannati. Hadirin yang saya hormati, mari kita sama-sama semua masuk benteng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam hadis qudsinya, la ilaha illallah ini, siapa yang masuk akan selamat, siapa yang masuk akan aman, siapa yang masuk benteng Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi orang yang selamat. Mari kita sama-sama mengucapkan kalimat tauhid bersama-sama, kemudian kita berdoa supaya kita dibentengi oleh Allah dengan kalimat tauhid tadi. La ilaha illallah.